Kali ini kita akan belajar tentang fungsi crop dan resize pada Adobe Photoshop. Jadi kita buka terlebih dahulu untuk contoh filenya, contoh gambarnya. Di gambar ini kemudian kita lihat dahulu untuk image size. Jadi detail dari image ini untuk width-nya atau lebarnya 60 inch, height-nya atau tingginya 45 dan resolusinya 150. Kalau kita ingin melakukan fungsi crop, maka kita arahkan ke bagian crop tool. Kemudian kita lakukan proses drag di sini. Ya. Di sini terlihat ada perbedaan warna antara yang depan dan yang belakang. Jadi yang bagian depan ini adalah gambaran nanti pada saat setelah di crop. Contoh misalkan kita akan ambil di bagian ini dan Anda bisa menggeser pada bagian ini. Kemudian kita juga bisa menggeser pada bagian ini atau menggunakan ujung-ujung jika diinginkan ukuran yang proporsional. Jadi misalkan contoh seperti ini. Ya, kita mau tarik ya seperti ini. Jadi nanti gambarannya adalah inilah yang akan di crop, sedangkan ini adalah bagian yang tidak di crop. Contoh misalkan gambar seperti ini, kita lakukan proses centang atau menekan tombol enter, ya, maka bagian inilah yang tercrop. Cukup mudah. Saya melakukan proses undo dahulu, dan Anda juga bisa melakukannya dengan menggunakan original ratio. Jadi seperti ini. Jika diinginkan 4:5, ya maka seperti ini gambarannya. 4:5 atau 5:7 atau 4:6 atau 16:9. Ya seperti ini. Contoh seperti ini, saya tekan centang. Ya. Maka bagian ini yang tercrop. Selain itu, kita juga bisa melakukannya menggunakan front image. Anda perhatikan di sini untuk ukurannya. Jadi pada saat kita resize, di bagian tengahnya ini sudah tidak ada lagi tombol atau kotak seperti ini, ya, karena ini akan di resize sama atau sesuai dengan ukuran dari file aslinya, yaitu 60 inch dan 45 inch. Contoh misalkan saya lakukan crop seperti ini, ya seperti ini, maka pada saat kita commit atau tekan enter, Anda perhatikan di sini untuk ukurannya tetap 60 inch kali 45 inch, termasuk juga resolusinya. Nah, dengan ide yang sama, kita juga bisa nanti menurunkan pixelnya. Contoh misalkan ini saya buat 72, tetap dengan menggunakan rasio yang sama. Misalkan saya resize bagian ini. Kemudian saya tekan commit. Ya. Kita lihat untuk image size-nya ukurannya tetap 60 kali 45, tetapi resolusinya diperkecil menjadi 72 dari 150. Jadi menggunakan fitur ini kita bisa menurunkan tetapi tetap mempertahankan ukurannya, hanya berubah resolusinya saja. Saya tekan undo. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fitur-fitur yang lain. Di sini berdasarkan resolusi dari monitor. Jadi 1024/280 kita bisa gunakan ini. Ya, ini misalkan 1366 tetapi menggunakan resolusi 135 atau menggunakan 8,5 kali 11 untuk resolusi 300 pixel. Semakin tinggi tentu semakin bagus untuk digunakan di percetakan. Kita juga bisa geser seperti ini.
Kemudian kita bisa lihat untuk image size-nya 8,5 kali 11, resolusinya 300. Kita juga bisa menggunakan fitur, kalau kita ingin mengembalikan fungsi yang ada di tengah kotak ini, kita tekan rasio saja, ya, kemudian kita clear, ya ini. Jadi di sini sudah ada fungsi kotak yang lebih fleksibel, mempermudah kita. Nah, di bagian settings itu terdapat use classic mode. Use classic mode itu seperti ini. Jadi untuk backgroundnya itu tetap diam, tetapi kita bisa fleksibel memilih. Atau kita bisa lakukan ini ya, dihilangkan centangnya. Anda perhatikan di sini, ya, yang bagian belakang mengikuti yang depan. Jadi kita atur dulu untuk ukurannya. Jadi misalkan saya 16:9 seperti ini. Kemudian kita geser. Fungsinya sama tetapi ada sedikit beda. Kalau yang tadi bagian depannya yang bergerak, ya, jadi selection-nya yang bergerak, sedangkan yang ini bagian belakangnya atau gambarnya yang bergerak, ya, seperti ini. Oke, contohnya di sini saya ambil. Perhatikan di sini ada warna hitam, itu berarti sudah melewati gambar ini, ya. Jadi ukuran gambar ini. Kemudian kita tekan centang, ya, bagian ini yang tercrop. Nah, selain itu kita juga bisa gunakan fitur yang ada di sini untuk opacity-nya. Jadi opacity ini menentukan warna background yang di sini. Jadi misalkan saya semakin gelap 100%, ya, maka di sini tidak terlihat lagi. Atau kita lakukan proses penurunan opacity-nya. Nah, sehingga kita bisa lakukan, ya, ini dia bedanya, ya. Ini warna gray-nya lebih pekat dibanding kalau kita geser yang lebih rendah. Nah, ini dia. Hanya untuk memudahkan saja mana yang ingin Anda inginkan. Demikian penjelasan untuk yang bagian crop.